Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Bintang Gemilang Effendi dengan NIM 1207011112697. Kemarin saya membahas tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sudah pada paham kan teman-teman? Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Sebelum membahas skema pemerintahan, kita harus mengetahui apa itu negara. Secara etimologi, istilah negara berasal dari kata status atau statum yang berasal dari bahasa Latin klasik yang artinya adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Di sisi lain, negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara juga dibedakan ke dalam pengertian formil yang diartikan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. A. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Susunan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari dua bagian yang terbagi atas tiga alinea, yaitu pernyataan hak segala bangsa akan kemerdekaan, pernyataan tentang berhasilnya perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia, atau dengan kata lain menyatakan kemerdekaan rakyat Indonesia. Sedangkan bagian kedua terdiri dari satu alinea, yaitu pengikraran pernyataan pembentukan pemerintahan Indonesia dengan dasar kerohanian negara yang disebut Pancasila, atau dengan kata lain merupakan pernyataan mengenai keadaan atau peristiwa setelah negara Indonesia ada. B. Tujuan pembukaan Undang-Undang 1945. Apabila membaca isi pembukaan Undang-Undang 1945, sebetulnya dapat dimengerti hal-hal yang menjadi tujuan pembukaan tersebut. Di dalam isi pembukaan tersebut, pada bagian pertama adalah bertujuan untuk mempertanggungjawabkan bahwa kemerdekaan bagi segala bangsa merupakan hak kodrat, hak moral. Oleh karena itu, sudah selayaknya bila diperjuangkan dan dipertahankan bagian keduanya untuk menetapkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu negara yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 ini mempunyai beberapa keistimewaan dan mempunyai kedudukan yang bersifat asasi bagi kelangsungannya negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 1945 dan tertib hukum. Yang kedua, pokok kaidah fundamental negara. Yang selanjutnya, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dikemukakan terlebih dahulu. Ini penjelasan resmi tentang pembukaan dalam garis-garis besarnya. Undang-Undang Dasar adalah sebagai hukum dasar yang hukumnya yang tertulis. Untuk menyelidiki hukum dasar sesuatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasar saja, tetapi harus menyelidiki juga praktiknya dan bagaimana suasana kebatinan Undang-Undang Dasar itu. Bagaimana terjadinya, bagaimana keterangan-keterangan, dan dalam suasana bagaimana dibuatnya. Pembukaan Undang-Undang 1945 mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah hakikat, dan kedudukan pembukaan telah memperoleh nilai kebenaran yang fundamental. Oleh karenanya mempunyai satu tafsir yang besar, yaitu bahwa dengan jalan hukum pembukaan tidak dapat diubah apalagi diganti oleh siapapun dan bila manapun, termasuk MPR hasil pemilihan umum. Hubungan antara bagian-bagian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
terutama bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Proklamasi Kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan sesuatu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Implementasi pembukaan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara. Pokok-pokok pikiran itu mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara historis, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan 2 bulan sejak ditetapkan, yaitu 18 Agustus 1945, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 mengubah pasal 4 ayat 1 dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer yang kemudian berlanjut dengan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 dalam pembentukan kabinet parlementer. Meskipun sangat nyata mengubah pasal 4 ayat tetapi tidak menggunakan pasal 37. Perubahan ini digolongkan sebagai praktik kenegaraan meskipun dilakukan secara tertulis. Dasar pemikiran dan tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dasar pemikiran dan latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, penjabarannya adalah sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Yang B. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemenang kekuasaan eksekutif atau presiden. Yang C. Undang-Undang 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas dan fleksibel sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran atau multitafsir. Misalnya, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. D. Undang-Undang 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Yang selanjutnya, struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945, penjabaran demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia terhadap dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai asas fundamental, yaitu suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dan kemudian dilanjutkan dalam pasal 1 yang berbunyi negara Indonesia yang berbentuk republik. Kemudian, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan negara, oleh karena itu rakyat merupakan paradigma sentral kekuasaan negara. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara MPR dan Presiden. MPR sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan Undang-Undang 1945 di samping DPR dan Presiden. Hal ini berdasar ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa baik Presiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat. Yang B, hubungan antara MPR dan DPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, seluruh anggota MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 dipilih melalui umum. Yang C, hubungan antara DPR dan Presiden.
DPR dan Presiden sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif bersama-sama mempunyai tugas antara lain membuat undang-undang dan menetapkan undang-undang tentang anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Yang D. Hubungan antar DPR dengan menteri-menteri. Hubungan kerjasama antar Presiden dengan DPR juga harus dilaksanakan dalam hal DPR menyatakan keberatannya terhadap kebijaksanaan menteri-menteri. Hubungan antara Presiden dengan menteri-menteri. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, dan menteri-menteri itu formal tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada Presiden, karena menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Hubungan antara BPK dengan DPR. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan Presiden. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Sudah kita jelaskan. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Hubungan antara Komisi Yudisial dengan lembaga negara lainnya. Komisi Yudisial dapat mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Namun, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politica Montesquieu. Ajaran Trias Politica tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri. Artinya, masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban. Apabila ajaran Trias Politica diartikan suatu ajaran pemisahan kekuasaan, maka jelas Undang-Undang Dasar 1945 menganut ajaran tersebut. Karena memang dalam Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan negara dipisah-pisahkan dan masing-masing kekuasaan negara tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara. Cut flow di bawah adalah perbedaan struktur pemerintahan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan mendasarnya adalah kedudukan MPR yang bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Struktur pemerintahan Indonesia, kedudukan lembaga eksekutif atau presiden, wakil, dan menteri kabinet memiliki fungsi pelaksanaan undang-undang dalam menjalankan negara. Legislatif, yaitu DPR, memiliki fungsi membuat undang-undang. Yudikatif atau MA memiliki fungsi mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Lembaga lainnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disebut MPR, Komisi Yudisial atau Kaya, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Setelah amandemen tidak ada lagi Dewan Pertimbangan Agung dan diganti sebuah Dewan Pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Tugas, fungsi, dan wewenang lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR merupakan lembaga negara atau bukan lagi lembaga tertinggi setelah amandemen Undang-Undang 1945 yang beranggotakan semua anggota DPR dan anggota DPD yang terpilih dalam pemilihan legislatif.
masa jabatan MPR adalah 5 tahun, sama seperti masa jabatan DPR dan DPD dan MPR paling sedikit harus bersidang sekali dalam masa jabatan di ibu kota negara. Fungsi, tugas, dan wewenang MPR adalah sebagai berikut: mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dan hak dan kewajiban anggota MPR dalam menjalankan tugas dan wewenang. Hak anggota DPR mengusulkan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan, dan administratif. Kewajiban anggota MPR mengamalkan Pancasila, menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan nasional, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil negara. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum legislatif yang diikuti partai politik pengusung calon anggota legislatif. 3. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan dari tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD maksimal adalah 1/3 jumlah anggota DPR, dan banyaknya anggota tiap provinsi tidak sama, maksimal 4 orang. Masa jabatan sama seperti DPR, 5 tahun. Anggota DPD berdomisili di provinsinya dan berada di ibu kota negara ketika diadakan sidang. Wewenangnya adalah lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional. Setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR, keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu, mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah. 4. Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif, menjalankan roda pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui pemilu oleh rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai sekarang, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 tahun sejak mengucapkan janji dan dilantik oleh Ketua MPR. Dalam sidang MPR, dalam menjalankan program dan kebijakan, pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wewenang Presiden sebagai kepala negara membuat perjanjian dengan negara lain, mengangkat duta dan konsul, menerima duta dari negara asing, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada WNI ataupun WNA yang berjasa bagi Indonesia. Wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan menjalankan kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, berhak mengusulkan RUU kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan keseluruhan undang-undang dan peraturan dengan seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa, memberi grasi dan rehabilitasi, memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Presiden merupakan panglima angkatan tertinggi yang memiliki wewenang sebagai berikut: menyatakan perang, perdamaian, perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya
5. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 menyebut bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi. MA mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Wewenang MA antara lain adalah sebagai berikut: lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 memiliki wewenang menagili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, mengajukan 3 orang anggota hakim ke konstitusi, memberikan pertimbangan kepada presiden, mengajukan gerasi. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 dan 2 untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapatan DPR mengenai dugaan penyelenggaraan oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan kewenangannya tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara, yaitu apabila terdapat sengketa antara lembaga negara atau apabila terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga negara pada MK. Selanjutnya Badan Pemeriksaan Keuangan atau yang disebut dengan BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa, mengelola, dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Dengan pengaturan BPK dan dalam Undang-Undang Dasar terdapat perkembangan, yaitu menyangkut perubahan bentuk organisasinya secara struktural dan perluasan jangkauan tugas pemeriksaan secara fungsional. Karena saat ini pemeriksaan BPK juga terhadap pelaksanaan APBN di daerah-daerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain pada DPR juga pada DPD dan DPRD. Selain dalam rangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK dengan DPR dan DPD adalah dalam hal proses pemilihan anggota BPK. Wewenangnya adalah anggota BPK dipilih DPR dengan pemeriksaan dengan memperhatikan pertimbangan DPD, berwenang mengawasi dan memeriksa pengelola keuangan negara yaitu APBN dan daerah APBD, serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal di departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. Yang selanjutnya yaitu ada Komisi Yudisial. Pasal 24A ayat 3 dan pasal 24B ayat 1 menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini, bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan. Kehormatan oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri.
dalam hubungannya dengan MA tugas KY bahwa dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan hakim agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya seperti hakim MK tidak dikaitkan dengan KY. Demikian beberapa catatan atau penjelasan yang telah saya sampaikan. Apabila kurang jelas atau ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.